Um, untuk pertanyaan ketiga, itu dari Ibu Pipit. Selamat pagi, Ibu. Izin bertanya terkait penghasilan istri be- yang bekerjanya tidak memiliki NPWP dan mendapat bukti pemotongan A1 dengan status lebih bayar. Apakah dari penghasilan istri wajib dilaporkan dan digabung dengan SPT tahunan suami, sedangkan untuk penghasilan istri dalam 1 tahun masih di bawah PTKP? Pertanyaan kedua, berapakah PTKP SPT tahunan suami jika status kawin tanpa tanggungan? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, nanti Pak Zauki tolong dilengkapi ya jawaban saya ya. Nah, ini tidak memiliki NPWP, dapat pemotongan A1, statusnya lebih bayar. Ini agak kurang clear saya lebih bayar. Karena gini ya, pertama, pemberi kerja itu di dalam, apalagi sekarang ya, menerbitkan bukti potong itu, eh, kan udah nggak ada lagi tuh tarif yang lebih tinggi. Udah sejak tahun lalu ya Pak Zauki ya. Tidak ada tarif yang lebih tinggi untuk non NPWP. Artinya ya semua eh, karyawan yang dipotong harus ada identitasnya. Apalagi sekarang NPWP sudah pakai NIK. Nah, artinya kalau status ibu ini, Bu Pipit ya, istri, ya dia mau gabung sama suami. Nanti Pak Zoki sepertinya kita perlu menyampaikan ini Pak Zoki, memaparkan bagaimana cara register only. Nih, kayaknya banyak pertanyaan ke sana ya. Bagaimana caranya? Habis ini mungkin Mbak Hile izin ya, habis saya jelaskan ini, izin nanti Pak Zauki akan memaparkan bagaimana caranya yang istri mau bergabung dengan suami, tapi dia tidak perlu melaporkan SPT-nya, hanya NIK-nya ini hanya digunakan untuk kepentingan pemotongan di kantornya, ya. Jadi seperti Bu Pipit ini, dia bekerja, maka dia cukup menyampaikan NIK-nya, dapat bukti potong nanti. Nah, penghasilan dari Bu Pipit nanti akan digabungkan ke SPT suami. Tapi kalau Bu Pipit hanya dapat penghasilan dari satu pemberi kerja, kan udah selesai tuh. Bayar pajaknya udah dilakukan melalui pemotongan oleh kantornya Bu Pipit. Ya udah selesai, maka itu akan diperlakukan sebagai penghasilan yang sifatnya final di SPT suami. Ada kolom tersendiri di dalam kolom yang daftar final, ya, itu ada penghasilan dari istri yang berasal dari satu pemberi kerja, dicemplungin ke sana. Nah, ini ya yang penghasilan dalam kolom tersebut tidak akan digabungkan dengan penghasilan yang lain. Kan gitu ya. Karena kalau digabungkan dengan penghasilan lain dihitung pajaknya jadi double dong. Kan dia udah selesai, udah final. Seperti itu ya ininya filosofinya. Nah, jadi digabung, nah kemudian dimasukkan dalam kolom yang final. Seperti itu. Nah, ini masih di bawah nanti penghitungan PTKP-nya oleh suami. Ya, bagaimana suatu suami itu mendapatkan PTKP 54 juta untuk suaminya. Nah, untuk status kawin. Jadi kalau istri kita istilahnya status kawin ya. Status kawin itu adalah 45 juta gitu ya. Tanpa tanggungan juga berarti 54 tambah 4 45 juta Pak setengah Zul. Bu Dian. Berapa? 54 tambah 4 juta setengah. Jadi 59 Oh sorry, 500. 54 tambah 4 setengah. Ya, sorry, 54 tambah 59. 4 setengah, kok 45. Maaf ya puasa ya Bapak Ibu. 54 tambah 4 setengah jadi 58 setengah. Itu PTKP-nya ya. Ya. Nah, jadi itu semoga menjawab. Tapi sebelumnya saya ingin juga mengulas mengenai ini, Mbak Hilda. Kayaknya tadi ada satu pertanyaan juga terkait dengan LB-LB ini. Mungkin perlu dijelaskan di sini, Pak Zauki ya, bahwa sejak penerapan PMK 168 2023, Bapak Ibu tadi saya sudah singgung nih, bahwa untuk masa atau untuk bulan Januari sampai Desember, Bapak Ibu itu dipotong PPh 21-nya dengan rumus TER. TER itu apa? Ada kolomnya sendiri. Penghasilan 10 juta, kalau PTKP-nya apa namanya 54 juta atau dia apa namanya status kawin, sorry, tidak kawin, TK 0 berarti 54 juta. Maka PTKP-nya adalah dikatakan 2%. Seperti itu. Oh, PTKP. TER-nya, tarifnya 2%. Nah, sehingga dia di bulan itu dia akan dipotong PPh pasal 21-nya 10 juta dikali 2%. Ini misal ya, saya nggak hafal tabelnya. Nah, tarifnya itu akan bergerak sesuai dengan penghasilan bruto yang Bapak Ibu terima, ya. Sementara tadi di awal saya sudah jelaskan,
penghitungan PPh wajib pajak itu dihitung tahunan. Kalau kita berbicara tadi saya sebutkan TER, itu adalah proses pemotongan oleh si kantornya. Kewajiban pemotongan sesuai dengan prinsip withholding tax yang memberikan kewenangan, kepercayaan, tanggung jawab bagi orang yang memberikan penghasilan untuk memotong pajaknya. Nah, jadi kita bicara TER itu lebih kepada pemberi kerjanya. Nah, pemberi kerja ini harus memotong PPh 21 sesuai dengan aturan. PMK 168 tadi pakai TER kalau untuk pegawai tetap ya. Kemudian nanti si pegawai yang dipotong dapat bukti potong. Tapi si pegawai yang dipotong tadi akan menghitung PPh-nya setahun nih nanti. Setahun ngitungnya pakai apa? Bapak Ibu ingat ada tarif progresif. Kalau di undang-undang diatur di dalam pasal 17. Tarif progresif itu yang bagaimana? Oh, yang bertahap nih, ada berlapis-lapis. Kalau penghasilan sampai dengan 60 juta net Bapak Ibu, maka tarifnya hanya 5%, tarif terendah. Nanti dari 60 sampai dengan 250 juta naik tarifnya 15%. Naik terus sampai paling tinggi kalau di atas 5 miliar 35%. Itu namanya ya tarif progresif kan. Tentu ini formula yang berbeda nih. Ketika setahun ya itu pakai progresif, tapi bulanan pakai TER. Tentu akan ada selisih. Makanya di bulan Januari sampai dengan November pakai TER, nanti bulan Desember pemberi kerja ngitung lagi pakai tarif yang progresif tadi. Makanya saya sampaikan berulang kali, tidak ada tambahan beban pajak sesungguhnya. Karena kalau penggunaan tarif pasal 17 sudah sejak zaman dahulu kita menghitung PPh pakai pasal 17. Nah, tadi saya sampaikan sangat mungkin dong karena ada perbedaan dari formulanya, tentu akan ada selisih. Kalau di bulan Desember nih, ya dihitung lagi, kalau Desember berarti hitung setahun nih si pemberi kerjanya. Pakai tuh pasal 17. Bu Pipit ternyata PPh terutangnya harusnya katakan 500.000. Dari bulan Januari November, karena 2 kali dapat bonus, ada THR. Ya, karena ketika kita dapat bonus, dapat THR, tarif pemotongannya itu menjadi lebih tinggi. Jadi Bu Pipit dipotongnya lebih banyak. Jadi 500.000 harusnya terutangnya, tapi dipotong dari Januari sampai November 600.000. Kelebihan potong dong. Nah, jadi udah nggak ada istilah lebih bayar harusnya Bapak dan Ibu. Namanya lebih potong. Lebih potong 100.000 tadi dikembalikan oleh kantor Bu Pipit di bulan Desember bersamaan dengan penyampaian 1721 A1-nya Bu Pipit. Ini loh 1721 A1 nanti ada kolom kan penghasilan terutang 500.000 ya. Kemudian penghasilan yang sudah dipotong ya termasuk dengan yang sudah dipotong berarti kan 600.000. Selisihnya 100.000. Memang di sana di 1721 100.000 itu selisih. Itu dikembalikan oleh perusahaan ke Bu Pipit. Jadi nggak perlu repot-repot Bu Pipit minta ke negara. Ya proses pengembalian pendahuluan sebagai usah. Di bulan Desember itu minta. Tapi dengan catatan ya, pajaknya Bu Pipit ini tidak ditanggung oleh perusahaan. Kalau ditanggung ya perusahaannya belum tentu mau kan gitu. Orang bukan uangnya Bu Pipit kok seperti itu ya. Tapi kecuali memang perusahaannya baik nih. Nanti kalau akhir tahun ada kelebihan saya kembalikan. Nah itu hal yang berbeda. Tapi itu bisnis inilah ya bisnis as usual bagaimana berjalan. Tapi kok secara perpajakan ya alurnya adalah kelebihan apabila ada sesuatu yang harus dikembalikan di akhir tahun itu dikembalikan di akhir tahun. Nanti di SPT-nya Bu Pipit, SPT-OP, SPT yang disampaikan 31 Maret ini, tadi PPh terutang 500.000, kredit pajak yang dicantumkan adalah 500.000 juga. Karena apa? Karena kan 100.000 sudah dikembalikan oleh pemberi kerja. Akibatnya apa? Nihil. Gitu ya, Bu Pipit dan Bapak Ibu semua tadi yang bertanya sudah saya jawab juga tadi di kolom chat, mudah-mudahan clear.